حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga menjadi fasilitas bagi kita untuk taat kepadanya, menjadi sarana untuk menghambakan diri kepadanya tabaraka wa ta'ala sebagai hamba Allah, sebagai hamba yang siap diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang siap menjalani perintah Allah dan siap untuk menjauhi seluruh larangan Allah tabaraka wa ta'ala sebagai Rabb dan sebagai Ilah. Sehingga sebuah keharusan bagi hamba Allah azza wa jalla di dalam mewujudkan rasa syukur kepadanya, yaitu dengan mempelajari ayat-ayatnya, mempelajari hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam, sebagai amalan yang harus dilandasi dengan keduanya. Setiap aktivitas yang kita lakukan sejatinya aktivitas yang bernilai ibadah apabila kita lakukan ikhlas kepada Allah dan mengikuti tuntunan contoh teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun bersalawat untuk beliau. Semoga Allah sampaikan salawat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang harus kita waspadai dan kita jauhi, sebagai bentuk nasihat, sebagai bentuk kehati-hatian, sehingga agar kita pun menjauhkan diri kita, keluarga kita, karib kerabat kita dan orang-orang tercinta kita dari ancaman dosa-dosa besar. Kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, sebagaimana yang telah kita tayangkan flyer kajiannya. Tidak ada kezaliman di antara kita, atau jangan ada zalim antara kita. Membahas dosa besar, yaitu yang berkaitan dengan kezaliman, berkaitan dengan kezaliman. Makna zalim atau az-zulmu, al-jawru wa mujawazatul hadd. Secara bahasa, kezaliman artinya ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan melampaui batas. Ketidakadilan atau kesewenang-wenangan dan melampaui batas. Adapun secara istilah, secara makna syar'inya, bahwa kezaliman adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi al-mukhtass bih, meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang telah dikhususkan untuknya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang telah dikhususkan untuknya. Baik. Maka ini pun bagian dari kezaliman. Bagian dari kezaliman.
Dan tentunya kezaliman ini memiliki tingkatan-tingkatan. Ada kezaliman yang paling besar, sebagaimana Allah katakan dalam surat Luqman, innasyirka ladzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar, yang terbesar. Tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada ini. Kenapa dikatakan syirik adalah kezaliman? Karena tadi kita bahas kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang dikhususkan untuknya. Karena tempatnya ibadah adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah haknya Allah secara khusus. Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hak yang lainnya. Sehingga ketika ibadah ini ditempatkan untuk selain Allah, maka dia menjadi kezaliman. Bahkan kezaliman yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia disebut dengan kezaliman yang terbesar. Kezaliman yang paling zalim, dosa besar yang paling besar. Begitu juga kezaliman yang berkaitan tentang hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kezaliman kedua. Di bawah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang dikhususkan untuk beliau. Apa hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus ditunaikan pada tempatnya? Yaitu beliau mengatakan, qul inni abdullah wa rasuluh. Katakanlah bahwa aku adalah hamba Allah dan rasulnya atau utusannya. Hamba Allah berarti hak beliau tidak diangkat melebihi hamba, artinya tidak disembah. Ini hak beliau untuk tidak disembah, untuk tidak berlebih-lebihan memuji beliau, untuk tidak berlebih-lebihan menyanjung beliau, bahkan sampai kepada derajat ketuhanan. Kan ada orang-orang yang bertawassul, orang-orang yang ghulu terhadap beliau, yang menjadikan peninggalan-peninggalan beliau, rambut beliau, sandal beliau, atau bahkan sekedar gambarnya dianggap mendatangkan keramat, mendatangkan kebaikan yang bertambah, ghulu terhadap beliau. Padahal yang beliau tinggalkan untuk kita perdalami, untuk kita amalkan adalah sunnah, adalah hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, berupa perkataan beliau, berupa perbuatan beliau, dan berupa persetujuan beliau atas amalan sahabat-sahabat beliau. Itulah yang harus kita ambil dari beliau. Sehingga beliau katakan bahwa beliau adalah hamba Allah, Abdullah. Berikan hak beliau menjadi seorang hamba, artinya tidak boleh kita sembah beliau. Tidak boleh kita berlebihan di dalam memuji beliau. Dan hak beliau yang kedua adalah wa rasuluh, Rasul Allah, Rasulullah. Kalau Rasul utusan dari Allah, maka hak beliau untuk diikuti, untuk dijadikan teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah, Allah sebutkan fi Rasul, dalam diri Rasul. Sebagai Rasul, sebagai utusan apa? Uswatun hasanah. Ada uswah hasanah, teladan yang baik untuk kita ikuti. Maka sejatinya beliau punya hak untuk diikuti, punya hak untuk diteladani dalam akidah, di dalam ibadah, dalam muamalah, di dalam beradab, beretika, bermasyarakat,
di dalam bergaul, bersopan santun, seluruhnya kita ikuti. Nah, bukan hanya sekedar pada adab akhlak saja, tapi ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan akidah yang benar, itu yang lebih utama untuk diikuti. Sehingga kezaliman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita tidak meletakkan yang menjadi hak beliau secara khusus, tidak diletakkan pada tempatnya. Nah, kalau ada orang yang mempertuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada beliau, meminta pertolongan kepada beliau yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau ada seseorang yang mengamalkan suatu amalan ataupun membuat amalan baru yang tidak dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah zalim di dalam kerasulan beliau. Karena rasulnya sebagai seorang rasul, maka kerasulan beliau untuk diikuti, bukan untuk ditandingi amalan beliau. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah ta'ala beliau katakan, siapa yang membuat suatu amalan baru dalam ibadah, dalam bentuk ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad sebagai pengkhianat. Ini kezaliman kepada beliau. Jadi amalan-amalan bid'ah itu adalah bentuk kezaliman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena menuduh beliau berkhianat di dalam menyampaikan kebaikan. Karena landasan orang berbuat bid'ah, dia mengatakan ini kan baik, kenapa dilarang-larang? Ini kan baik. Pertanyaannya, kalau memang itu baik, kenapa Nabi SAW tidak mengajarkannya, tidak menyampaikannya, tidak mencontohkannya? Berarti kalau Anda menganggap ini kan baik sementara Nabi tidak mengajarkan, berarti Anda menganggap Nabi Muhammad telah berkhianat terhadap risalah, telah berkhianat di dalam menyampaikan kebaikan. Ada yang luput dari kebaikan yang tidak beliau sampaikan. Ini menunjukkan bahwa orang ini berbuat zalim kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Jadi ini hak beliau, harus diletakkan pada tempatnya. Apalagi ini musim-musim orang-orang mulai berencana mengadakan acara-acara peringatan Maulid, acara peringatan Maulid. Dalam peringatan Maulid seringkali terdapat dua kezaliman tadi. Yang pertama, ghulu dalam masalah Abdullah tadi. Yang kedua, ghulu dalam masalah Rasulullah tadi. Zalim dalam perkara Abdullah, zalim dalam perkara Rasulullah. Tidak meletakkan pada tempatnya. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali dipertuhankan dalam acara itu. Ini sebagai bukti nyata diceritakan oleh orang-orang yang telah rujuk dari apa yang telah mereka kerjakan dahulunya. Di malam peringatan Maulid tersebut, ada kalanya jamaah itu berdiri semuanya, mengucapkan marhaban, selamat datang atas kehadirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang dipuja-puji pada malam itu, sebagai pembawa pertolongan pada malam itu. Sehingga kawan ini bingung dia. Sebenarnya kita sedang menyembah Allah atau sedang menyembah Rasulullah? Mulai terasa dalam benaknya secara fitrah. Apakah kita betul menyembah Allah
Atau kita sedang menyembah Rasulullah yang mereka anggap sedang hadir di tengah-tengah mereka. Dan ini luar biasanya, seluruh mereka, berapa jumlah masjid yang mengadakan, seluruhnya merasakan Nabi hadir di situ. Ada berapa? Kalau mereka anggap ada berapa Nabi Muhammad SAW? Nah, ini melebihkan kadar bahwa beliau adalah hamba Allah, menganggap beliau lebih dari sekedar hamba Allah, sampai-sampai seakan-akan dipertuhankan di malam itu. Dan kemudian lagi dalam permasalahan Rasulullah, beliau tidak lagi diikuti, tidak lagi beliau diikuti. Padahal beliau yang mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, siapapun yang mengerjakan suatu amalan ibadah, amalan yang berkaitan dengan agama, yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Sekarang tidak ada satupun dalil yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW mengamalkan perayaan Maulid. Akan tetapi orang-orang yang merayakan mereka dengan gagah, sok gagah hanya berkata untuk mencintai Nabi SAW itu tidak butuh dalil, kata mereka. Tidak butuh dalil. Menunjukkan bahwa mereka membuang Rasulullah SAW dan risalahnya. Padahal Rasul yang membawa risalah demikian, yang mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini mereka telah salah dalam menempatkan sesuatu yang haknya Nabi SAW sebagai Rasulullah untuk diikuti, tidak lagi mereka ikuti, dan ini kezaliman. Kemudian jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kezaliman pada tahapan berikutnya di bawah tingkatan kezaliman kepada Allah, kezaliman kepada Rasulullah, adalah kezaliman kepada seluruh makhluk Allah yang lainnya, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu terjadi? Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan diantaranya bi akli amwalin nas wa akhdhiha zulman, memakan harta manusia dan mengambilnya dengan cara zalim. Ini telah kita bahas dalam satu sesi pekan lalu. Makan harta manusia dan mengambilnya dengan cara yang zalim, yaitu cara yang tidak pada tempatnya, tidak pada tempatnya. Wa zulmun nasi bid-darbi wasyatmi wat-ta'addi wal-istitalati 'ala ad-du'afa. Begitu pula kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, kezaliman di sini diantaranya menzalimi manusia. Apakah dengan cara memukulnya, atau mencaci maki, atau menganiaya, ataupun sewenang-wenang atas orang-orang yang lemah. Ini bagian dari kezaliman. Ada orang-orang yang tak berdaya dipukul, dianiaya, dibuli dengan pukulan, dikeroyok dan sejenisnya, ya. Atau dengan cara mencaci maki, menghinanya, ya. Padahal tempatnya kita sebagai manusia berkasih sayang, tempatnya kita sebagai orang-orang yang beriman bersaudara, itu haknya. Kalau tidak meletakkan haknya, tidak meletakkan pada tempatnya, maka ini kezaliman. Orang yang mencaci maki, menghina, padahal Nabi SAW katakan dalam hadis riwayat Bukhari,
Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim, orang Islam yang sebenar-benarnya adalah apabila orang lain selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Jadi Islam berlepas diri dari perbuatan zalim. Ya, perbuatan kezaliman itu bukan bagian dari ajaran Islam. Walaupun ada orang Islam yang melakukan kezaliman, sama sekali itu tidak mewakili Islam. Kalau ada orang-orang Islam yang melakukan, bukan berarti itu mewakili ajaran Islam, tetapi itu kesalahan orangnya, individunya, oknumnya. Begitu juga wa ta'addi, menganiaya. Begitu juga istitalah, sewenang-wenang, ya, menunjukkan adanya sesuatu yang tidak pada tempatnya. Merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih kuat. Dia katakan dirinya preman, dikatakan dirinya kebal hukum, dia katakan dirinya memiliki ini dan itu yang bisa dia banggakan di masyarakat, lalu dia sewenang-wenang terhadap orang-orang kecil dimanapun tempatnya, di masyarakat yang masih memberlakukan hukum rimba, bahkan di daerah-daerah perkotaan yang mereka datang kian kemari dari satu toko ke toko yang lain, dari satu pusat perbelanjaan ke perbelanjaan yang lainnya, dari satu unit usaha ke unit usaha lainnya, mengatasnamakan uang keamanan yang dipungut dengan cara yang bukan pada tempatnya, dengan sewenang-wenang, dengan mereka berlakukan dengan cara menampakkan taringnya, seakan-akan dialah penguasa, seakan-akan dialah yang paling berkuasa di lahan tersebut. Ini zalim, ini kezaliman. Dan ketahuilah jemaah yang kami muliakan, seluruhnya akan ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tahsabanna Allah ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Dan janganlah kalian sekali-kali mengira, jangan pernah mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lalai atas apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Apa yang mereka dapati hari ini, innama yuakhiruhum, Allah hanya sekedar mengundur mereka, mengulur azabnya, belum sekarang diazab, tapi nanti liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah undur azabnya, Allah akhirkan azabnya untuk orang ini sampai pada hari yang ketika itu mata kalian terbelalak, pandangan terbelalak yang tak sanggup lagi berbuat apa-apa. Muhti'ina muqni'i ru'usihim, yang ketika itu orang saling bergegas, saling mengangkat kepala. La yartaddu ilaihim tarfuhum, yang pandangan mereka itu tidak pernah berkedip saking terbelalaknya. Wa afidatuhum hawa, dan hati mereka kosong, hati mereka kosong ketika itu, saking tak tahu lagi akan berbuat apa. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul adab, maka Allah katakan, Allah suruh, dan peringatkanlah manusia, peringatkan manusia akan beratnya pertanggungjawaban dosa zalim ini, akan beratnya yang akan dia pikul dengan sebab kezalimannya di dunia ini, yaitu yauma ya'tihimul azab, yang akan mereka pikul nanti di akhirat ketika datang kepada mereka azab. Fayaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib, maka ketika itu
dalam penuh penyesalannya orang-orang zalim mencoba untuk berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, akhirna, undurlah kami, undurlah sekali lagi untuk kami kepada, walaupun dalam waktu yang singkat, jangan azab dulu sekarang, tapi berikan penangguhan dulu walaupun dalam waktu yang singkat. Namun apa boleh buat, kiamat telah ditegakkan. Mereka mengatakan, undurlah kami, akhirkanlah sejenak azab ini, kami janji nujib da'watak wa nattabi'ir rasul wa nattabi'ir rusul, kami janji akan menunaikan perintahmu dan mengikuti rasulmu. Maka Allah katakan, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal, bukankah dahulu kalian telah bersumpah pula, bukankah dahulu kalian telah berjanji dan bersumpah sebelumnya, yang ternyata hal tersebut tidak kalian lakukan, yang akhirnya kalian menganggap hal itu hal biasa yang senantiasa kalian lakukan. Dahulu pun telah bersumpah tidak akan zalim lagi. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum, dan kalian pun telah menetap di tempat-tempat lingkungan-lingkungan orang-orang yang begitu menzalimi diri-diri mereka pula. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim, dan telah kalian saksikan pula bagaimana kami mengazab mereka. Wa darabna lakumul amsal, dan telah kami berikan pula kepada kalian bagaimana perumpamaan-perumpamaan atas perbuatan-perbuatan zalim ini. Kok baru sekarang merasa ingin taat kepada Allah, ingin mengikuti Rasulullah? Artinya tidak ada lagi ketika itu guna dari penyesalan atas perbuatan kezaliman yang pernah dilakukan. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Sungguh banyak, sangat banyak, bahkan apapun profesi yang kita tekuni, apapun keadaan yang sedang kita alami, dimanapun kita bertempat tinggal, dimanapun kita beraktivitas, apapun jabatan kita, apapun pekerjaan dan apapun tanggung jawab yang sedang kita emban, seluruh keadaan dan tempat tersebut ada potensi untuk berbuat zalim. Ada senantiasa potensi, peluang untuk senantiasa berbuat zalim. Dan inilah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita bahkan kemampuan untuk melakukan kezaliman tersebut sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kita bahas ketika Allah menetapkan takdirnya dalam menciptakan manusia, Allah ciptakan pula jalan kebaikan dan jalan keburukan kepada mereka, untuk mereka. Wa hadainahun najdain, kata Allah. Dan kami berikan mereka kesempatan, arahan, dua jalan. Jalan atau kesempatan berbuat baik, kesempatan pula berbuat buruk. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan setiap jiwa, maka Allah katakan, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, memilih jalan ketakwaan. Karena sebelumnya Allah katakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah ilhamkan, Allah berikan kesempatan untuk berbuat buruk dan kesempatan untuk berbuat baik. Allah berikan kesempatan berbuat zalim, Allah berikan pula kesempatan berbuat adil. Maka dua-duanya jalan yang Allah bentangkan, yang kemudian Allah serahkan kepada kita sebagai bentuk amal kita. Apakah kita beramal saleh atau beramal dengan amalan yang buruk? Maka Allah berikan kesempatan itu, kemudian Allah serahkan, qad aflaha man zakkaha,
beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dengan memilih jalan ketakwaan. Wa qad khaba man dassaha, dan telah merugi, sungguh sangat binasa dan rugi orang yang mengotori dirinya, mengotori jiwanya dengan memilih jalan kezaliman tersebut, jalan keburukan. Maka di sini Allah katakan mereka yang memilihnya. Allah nisbatkan perbuatan ini kepada manusia, walaupun Allah yang menciptakan perbuatan, namun yang melakukan perbuatannya adalah manusia. Nah, ini dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah menciptakan kita dan menciptakan perbuatan kita. Tetapi yang melakukan perbuatan sebagai bentuk ikhtiar adalah kita manusia, atau kita sebagai ciptaan Allah. Itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang memilih, ya kitalah yang memilih. Ketika pilihan kita berbuat keadilan, ada muaranya surga yang Allah persiapkan. Ketika kita memilih jalan kezaliman, ada pula muaranya berupa neraka Allah sebagai keadilan. Jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa banyak peluang-peluang berbuat zalim. Namun tidak sedikit pula sebenarnya peluang berbuat keadilan. Maka dalam hal ini tugas kita adalah menasihati pertama diri kita sendiri agar berbuat adil dalam setiap perbuatan aktivitas kita. Menjauhi setiap bentuk kezaliman, baik kezaliman dengan tangan, kita memukul, mengambil hak orang lain, ataupun kezaliman yang muncul dari lisan, ghibah, mengunjungi orang lain, namimah, melakukan adu domba agar orang lain berseteru, bermasalah, agar orang lain saling bermusuhan, namimah. La yadkhulul jannata namam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengancam tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Bahkan di antara orang-orang mendapatkan azab kubur, kana yamshi bin namimah, dia berjalan di permukaan bumi ini sering mengadu domba si fulan dan si fulan, yang akhirnya berkelahi, yang akhirnya bermusuhan dengan sebab namimah. Ini kezaliman yang muncul dari lisan. Ataupun memaki-maki seseorang, mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor yang bukan pada tempatnya, memberikan gelar-gelar buruk yang tidak disukai oleh orang yang kita berikan gelar tersebut, merendahkan dengan lisan, menuduh mereka melakukan ini dan itu tanpa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu pula dengan cara melontarkan perkataan hinaan, cemoohan yang dilakukan bersama-sama yang disebut dengan bully dan seterusnya. Ini kezaliman yang kerap terjadi, yang menjadikan banyak orang-orang merasa sakit hati. Jamaah yang kami muliakan, akan kita bahas nanti bagaimana ya, di akhirat kelak orang-orang yang dizalimi ini akan menunggu, akan menemui siapa pelaku-pelaku kezaliman. Dan ini saat-saat bagi orang yang pernah zalim untuk takut, selalu menghindar, melihat si fulan selalu takut, jangan-jangan dia akan menuntut, jangan-jangan dia akan menuntut, dan memang dia akan menuntut nanti di akhirat. Begitu juga jamaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman-kezaliman yang berkaitan dalam hidup bermasyarakat, tinggal bertetangga. Padahal Nabi SAW menjelaskan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka jangan sampai dia menyakiti tetangganya, dan seterusnya. Kita azan dulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya bentuk-bentuk kezaliman yang tersebar di masyarakat kita, baik yang berkaitan dengan lingkungan sekitar kita, seperti hidup bertetangga. Padahal Nabi SAW mengikatnya dengan perkara keimanan, perkara akidah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat,
maka janganlah sesekali dia menyakiti tetangganya, apapun bentuknya. Jemaah yang dimuliakan, lama dia orang ketujuh dia awak, itu sebenarnya yang perlu kita pertimbangkan. Cubon kawak dulu, baraso dia awak. Ketika kita menjadi orang yang terzalimi, posisikan diri kita padanya. Lihat masyarakat dengan kezalimannya menghidupkan suara-suara di rumahnya, musiknya, padahal di sabalah ada anak ketek nan lalu, ada orang tua nan sakit, ada nan sakit jantung. Aku musik bakarehan bayi duit kare-kare, bantu awak surang senani duit di dunia aku, bantu dunia aku milik sendiri, milik berdua dengan kekasih. Tidak peduli bah tetangga nan lalu nan istirahat. Ini kezaliman jemaah yang kemuliakan. Tidak peduli apa yang sedang dirasakan oleh tetangganya, yang penting happy gitu ya. Nauzubillah. Yang penting happy. Tak peduli bagaimana penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Bayi duian kare-kare suara musik. Bahkan baralek Allah jalan batutui anan suara organ ko kareh pulo. Anak ketek kalalo ndak bisa lalo mengungsi tempat lain. Orang gaek nan lah sakit, nan lah bau mua, ndak tahan lagi bacari tampe mengungsi. Ndak zalim. Arun orang nan kalewat jalan batutui akhirnya bacari jalan nan lain. Oh lah izin canya. Kama izin? Izin ke RT RW polisi. Nan lewat di situ bukan RT RW polisi saja, Pak. Nan lewat di situ ada pengguna jalan. Nabi katakan atut tariqa haqqahu. Jalan itu berikan haknya untuk penggunanya. Kita tutup jalanan, ini kezaliman. Apakah kita telah izin kepada orang, setiap orang yang akan lewat, yang ketika mereka akan lewat tasarubuk di situ, Pak? Iku ada kepentingan mendesak, harus dikaja hari tujuh, di saat dituju. Tiba-tiba tasarubuk ditampai orang baralek, bahaga hati. Baraso perasaan mencari jalan baputai ndak tahu kamarahnya lai. Akhirnya talambek masuk kantor, talambek bertamu jauh orang, atau talambek bahkan mengambil ubik di rumah sakit. Ini yang terjadi jemaah yang kemuliakan. Ya, bagaimanapun kayanya kita, bagaimanapun memiliki kita uang yang banyak, ingin mengadakan pesta yang besar, jangan sampai merampas hak orang lain. Jangan sampai merampas hak orang lain, walaupun hak jalan yang mereka gunakan sehari-hari untuk kebutuhan hidup mereka. Tak sanggup kita akan minta izin kepada seluruh mereka yang lewat, yang akan lewat, ndak akan tahu waksianan kan lewat. Ada orang baru dan ndak tentu jo jalan, ndak pandai pula membuka Google Map. Kamanya lai? Lain namu awak membawanya menunjukkan kian jalan, tak akan mungkin pula. Siapa akan menjaga gerbang? Kadanglah tasarubuk saja baru tahu. Ndak dulu rambu-rambu dari jauh. Aku kezaliman yang terjadi banyak, indak di kota, indak di kampung. Ini terjadi jemaah yang kami muliakan sebagai perampasan atau kezaliman atas pengguna jalan. Ini sengaja kita sampaikan karena memang sudah banyak dan marak terjadi di tengah masyarakat kita. Kadang jalan kau Pak Ibu yang kami muliakan dianggap kau punya awak. Kan rumah awak di situ. Di muka rumah kau punya awak sadonya kau. Jo jalan-jalan tu punya awak ya. Akhirnya balah tak noto di situ. Ba parkir roto di tepi jalan tu. Lah tapakan badan jalan kau saparo. Anan di sabarang situ mambiak lo jalan, di mana orang kelewat leh. Yo lagi bisa lewat saparo jalan. Kalau bahasa Lisiah orang situ Pak, tak sampai pangana berfikir ke situ Pak Ibu yang muliakan. Kok macet di situ?
dan seterusnya. Tidak tapi kia ada agak sehingga merampas hak orang lain, merampas hak jalan. Ini kezaliman. Mengutuk hati orang nan lewat, Pak Ibu. Orang rami hari pakan, aku tagaknya di tepi jalan parkir atau di situ. Alah macet. Mengutuk hati orang. Iko bali oto talok tapi bali parkiran tak talok, anjak jual oto bali parkiran. Sampai pada itu, Pak Ibu kemuliakan. Ya, apalagi di tempat-tempat yang ramai, di komplek aku banyak jadi. Ya, dek marasolah membali tanah di komplek. Deklah maraso pandai membali tanah perumahan. Jadi satu tanah nan di muka rumah itu punyoinyo menurutnya. Jo jalan-jalan bagai itu punyonya. Sampai nyebue atok dari rumah menuju jalan kah, untuk melindungi otonya sebagai garasi otonya. Padahal di luar pagarnya, di luar batih tanahnya, di luar batih tanah. Bahkan bajoroan seketek keluar garasinya sampai mambiak got pungguang otoko pas basobok jo aspal nyu pagar pula tu. Nauzubillah, mengganti, memindahkan batas tanah. Padahal Nabi SAW katakan, siapa yang memindahkan batas tanah akan digantungkan 7 lapis bumi nantinya, sebesar tanah yang dia rampas, yang dia zalimi hak orang lain, hak masyarakat umum di dalamnya. Ini kadang tak terpikirkan oleh akal sehat orang-orang hari ini. Yang penting ba'akal lama di surang-surang. Na'udzubillah. Munculnya keegoisan yang tanpa disadari bahkan menjadi salah satu kebiasaan yang mulai sulit untuk dirubah. Kok di keciaan bekonyo berang. Lah lama dah siku mah. Ya, tanah ko ambonan magiah wakaf ke pemerintah dulu ke mah. Ayolah kanlah bagian. Kanlah mewakafkan jalan tu, mangga kok maraso juga punya oleh gitu. Kalau memang tanah awak dipakai untuk buat jalan. Padahal dulu indak jo dipakai tanah awak untuk buat jalan, ndak kado ke rumah awak tu dah. Tengah sawah tibunya rumah awak leh. Tu ndak bagiah jalan. Deklah bagiah jalan maka rumah awak tepi jalan. Kemaslahatan kita. Tetapi itulah unsur menang sendiri, ingin enak sendiri, maka terjadi kezaliman yang membuat orang lain terganggu. Jemaah yang kami muliakan, begitu juga dalam hal-hal yang lainnya, masih dalam bentuk di jalanan, bacari motor dan kareh kanal potnya. Lain standarnya karek nyo ganti jo kenal pot racing. Alih tujuannya jemaah kondak untuk menzalimi orang. Oh gagahnya orang cak bunyinya dek sia rancak, dek sia gagah tu. Ndak tapi kia orang nan lewat wak lewati rumahnya kira dalam rumah tu ada orang sakit jantung. Ndak tapi kia dewa tu. Dalam rumah tu kiranya ada anak ketek nan lalok, bayi nan lalok, ndak tapi kia dah sampai di situ kadang jemaah. Yang penting motor aku kareh bunyinya. Hebat wak kecil orang. Itu saja yang dipikirkan. Tak peduli bagaimana keadaan orang lain. Bahkan jemaah yang kami muliakan, kalau sempat orang meninggal gara-gara knalpot racing ini, kalau sempat orang sakit jantung ini kumat meninggal, insya-Allah orang itu tercatat sebagai pembunuh. Walaupun pembunuh bukan sengaja, tapi tetap dikatakan pembunuh. Naudzubillah. Nak barik hukumannya. Di akhirat nanti akan ditanya. Orang yang meninggal ini ditanya dan akan menuntut haknya. Sianan dulu di dunia dan kareh kenal potnya. Manyo dia akan cari. Dia akan kadukan kepada Allah. Dia akan kadukan kepada Allah. Na'udzubillah. Begitu juga jemaah yang kami muliakan, orang-orang yang mulai
ya, dengan modifikasi motornya. Ya, jangan sampai kita ingin modifikasi, ia ingin bagus, ingin tampil rancak, jangan sampai menzalimi orang puluh. Jadi lampu standar, ko warna standar supaya mata orang tak silau. Aba ganti dewa dia lampu nan kareh nan putih tarang nyalo, sakit mata orang, sakit kepala orang mencaliak. Baru bahasa Malaysia Jawa baranti orang dia. Tak taluk mencaliak barakat tarangnya lampu. Padahal tak standar. Lampu muka, lampu belakang berkijau-kijauan pula. Bagian luar warna biru. Tak nampak jalan dinyo, Pak Ibu. Ini yang terjadi tengah masyarakat kita. Pikirkan semuanya, pikirkan akibat apa yang kita lakukan ini. Bukan apa yang terpikir tersirat dalam hawa nafsu kita, jemaah. Tapi banyak hak-hak orang lain. Kalau balantak gara-gara lampu motor, balantaknya, diantaknya mungkin batang kayu kok tabiang, meninggalnya di situ. Siapa akan tuntui nanti di hadapan Allah? Siapa akan tuntui nanti kalau bukan orang ini sebagai penyebab terjadinya kecelakaan? Nah, padahal dia sengaja menggantinya. Tidak mau nan standar, tidak ni nan standar, tapi selalu mencoba bagaimana tampil menonjol, tampil beda, menarik perhatian dan seterusnya. Ini terkadang jauh dari pikiran dari mereka yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dari sisi buang sampah sembarangan, lai berkendaraan, bermotor, berauto, makan kuaci balian keluar. Makan roti sarok buang keluar. Lama sebuang sampah sembarangan. Kezaliman, tapi tanpa disadari, tanpa dipikirkan oleh akal dan nasihatnya. Padahal Allah katakan afala ta'qilun. Kalau bahasa awaknya lai barakah bandak bapakai, gitu. Lai barakah bandak bapakai akad. Padahal jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, masyarakat kita ini tidak akan ada yang suka dizalimi. Itu rumus awalnya. Makanya balian kawa, kalau awak sebagai korban ba'a rasunyo, awak nan katuo, awak nan ka lamah ado masonyo maso sakit, tiba taranga orang meboh di luar baras wakati, sedangkan gigi sedang sakit, Pak. Salah seorang ko sadonya, tiba lo nan lewat, hanya orang sakit gigi baru kata piciang, baru kata kalau sekalayang, tiba kenal pot kareh baras wati. Tak mengutuk-ngutuk. Balian kawak sebagai korban, jemaah. Balian kawak sebagai korban. Inilah kezaliman yang terjadi di tengah masyarakat kita. Dan banyak hal-hal yang lainnya yang membuat orang-orang teraniaya dengan perbuatan kita. Ini adalah kezaliman antara diri kita dengan orang-orang lain. Padahal Allah Ta'ala berfirman, innamas sabilu ala alladhina yadhlimuna an-nas, di dalam surat Asy-Syura ayat 42. Sesungguhnya dosa, azab Allah, dosa yang mengundang azab Allah adalah untuk orang-orang yang menzalimi orang lain, yang berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain. Dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalibin yanqalibun. Dan orang-orang yang menzalimi manusia, orang-orang yang zalim akan tahu nantinya kemana mereka akan dikembalikan. Akan tahu mereka nantinya. Azab Allah apa, bagaimana yang akan mereka dapati, akan mereka tahu nantinya. Kemana muara mereka, akan mereka ketahui nantinya. Kalau di dunia mungkin wak masih nyaman-nyaman saja, masih menganggap ndak ada saketeknya, ndak ada inyo mode itu jualnya. Banyak orang dan mode itu ndak ada,
Na'udzubillah. Banyak orang dan parkir tepi jalan kini tak ada, ambil jatah dan seterusnya. Padahal nanti di akhirat baru tahu, lah tahu tak bisa balik lagi. Lah tacangang, lah tabulalak mata tu mencari azab Allah. Taskhasu fihi al-absar. Lah tabulalak mata tu tak akan ada kesempatan lagi untuk balik ke dunia meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Tunggulah di akhirat sebagai balasannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sayumli lidh-dhalim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menangguhkan dosa, mengundur azab untuk orang yang berbuat zalim, hatta idza akhadahu lam yuflithu. Allah hanya undur azab sampai nanti kalau sudah diazab oleh Allah, Allah tak akan lepaskan lagi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyebutkan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, thumma qara'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika akhdhu rabbik idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat Allah dalam surat Hud ayat 102, dan demikianlah azab Rabbmu. Azab yang tadi dijelaskan oleh Nabi, kalau sudah diazab tidak akan dilepaskan lagi oleh Allah. Demikianlah azab Rabbmu apabila dia telah mengazab penghuni suatu kampung, penghuni suatu daerah yang daerah tersebut penghuninya zalim. Begitulah azab Allah, tidak lagi dilepaskan oleh Allah azabnya. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya azab Allah tersebut sangat menyakitkan dan sangat keras. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdin aw syai'in falyatahallalhu al-yawm min qabli an la yakuna dinar wala dirham. Siapapun di antara kalian, kata Nabi, yang pernah melakukan kezaliman, yang pernah menyakiti orang lain, baik berupa kehormatan seseorang yang dilanggar, kehormatannya, bisa dia dituduh, bisa dia difitnah, dia kehormatan orang lain, atau sesuatu yang lain dari kehormatan berupa hartanya, berupa hak jalan tadi atau yang lainnya, maka hendaklah dia memintakan permohonan maaf kepada orang tersebut, minta dihalalkan, minta diridhoi oleh orang yang pernah dia zalimi. Sebelum datang, kata Nabi, sebelum datang hari di mana tidak lagi berharga dinar dan dirham, tak ada guna harato deh jemaah, tak bisa membali permintaan maaf ke orang tu lihat dah. Bara pun kekayonya awak, kalaulah pernah menzalimi seseorang dan kita tidak memohonkan permaafan, meminta maaf, tak ada guna harato tu lihat jemaah, tak akan bisa dibali permohonan maaf tersebut. In kana lahu amalun salih, kalau sekiranya orang ini punya amal soleh, orang yang berbuat zalim, akhadha minhu biqadri madlamatih, Allah ambil amal solehnya tadi untuk orang yang dia zalimi, sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan. Itu kalau ada amal soleh, pernah dia berbuat amal kebaikan, Allah ambil pahala ini kasih ke orang yang dia zalimi. Fa in lam yakun lahu hasanat akhadha min sayyiati sahibihi fa humila alaih. Tapi kalau tak punya amal kebaikan ini orang yang berbuat zalim ini tak punya amalan kebaikan sama sekali, maka dosa orang yang dizalimi ini diambil kemudian dipikulkan kepada orang yang berbuat zalim, bertambah azabnya, bertambah penderitaannya. Dosa orang lain kok dipindahan kayaknya jadinya, karena tidak punya kebaikan untuk membayarnya. Kalau dinar, dirham, harta kekayaan, emas, perak, tidak ada guna oleh Pak.
Karena yang akan dibawa di hari kiamat hanya amal kebaikan, amal perbuatan. Kok yo lai punya amal kebaikan dan bisa dia gih ke orang dan kita zalimi. Kok indah, dosanya dan dipindahkan kawa. Itu baliknya perbuatan zalim yang hari ini diremehkan, dianggap sepele oleh orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an rabbih tabaraka wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis qudusi yang beliau kabarkan dari Allah. Allah katakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku pun telah menjadikan kezaliman antara kalian adalah sebagai hal yang diharamkan, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Janganlah kalian saling berbuat buruk merugikan orang lain. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Siapa orang yang bangkrut? Qalu ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirhama wa la mata. Wahai Rasulullah, setahu kami orang yang bangkrut di antara kita ini adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan, tidak punya emas dan tidak punya kekayaan apapun. Faqala al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin. Maka Nabi katakan, bukan demikian dikatakan orang bangkrut, tapi justru orang yang bangkrut nanti yang datang di hari kiamat membawa pahala salat, dia bawa pahala zakat, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala haji. Fayati wa qad syatama hadha wa akhadha mala hadha wa nabasha an irdi hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha fayu'khadhu lihadha min hasanatih. Akan tetapi setelah dia bawa amalan-amalan kebaikan dengan pahala-pahala yang besar tadi, ibadah-ibadah besar, lihat, salat, zakat, puasa, haji, ibadah-ibadah besar yang bagian dari rukun Islam. Namun dia datang di hari kiamat dalam keadaan dia telah memaki si fulan, dia telah mengambil harta seseorang, dia telah merusak kehormatan seseorang, dia telah memukul seseorang, dia telah menumpahkan darah seseorang, maka akhirnya fayu'khadhu lihadha min hasanatih wa hadha min hasanatih. Diambillah untuk orang yang dia zalimi tadi, dia pukul, dia rusak kehormatannya, dia caci maki, dia hina, dia tumpahkan darah, maka pahala-pahala kebaikan diambil untuk orang-orang ini. Nah, diambilkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang dia zalimi. Fa in faniyat hasanatu qabla an yaqdiya ma alai akhadha min khatayahum. Kalau ternyata pahala-pahala besar tadi habis dibagi-bagi, sudah habis dibagi-bagikan untuk orang yang dia zalimi, namun belum cukup untuk menutupi kezalimannya, masih kurang, lalu diambilkanlah keburukan orang-orang yang dia zalimi, kemudian faturiha alaihi thumma turiha finnar, dilemparkan keburukan orang-orang yang pernah dia zalimi ini, lemparkan kepada dia dan akhirnya dia pun dilemparkan ke neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah. Wa hadhihi al-ahadits kulluha fi sihah wa taqaddama hadits inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah. Inilah kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, di antara hadis-hadis yang sahih, di antara hadis-hadis yang sahih menunjukkan bagaimana balasan besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk pelaku kezaliman, untuk orang yang telah menzalimi orang lain. Sebagaimana juga yang pernah disebutkan tentang hadis, sesungguhnya inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq. Ada di antara orang-orang yang mereka mencemplungkan dirinya, menceburkan dirinya dalam harta Allah tanpa hak.
falahumun naru yaumal qiyamah, maka bagi mereka lah api neraka di hari kiamat. Yaitu tentang kezaliman yang berkaitan dengan harta pada pembahasan sebelum yang kita bahas. Alhamdulillah. Yaitu tentang kezaliman yang berkaitan tentang harta orang lain yang diambil dengan tanpa hak. Begitu juga wa taqaddama qawluhu li Mu'adzin hina ba'athahu ila al-Yaman. Begitu juga Nabi SAW pernah mengatakan kepada Mu'adz ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Maka Nabi katakan wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Setelah beliau menyampaikan tentang perihal wajibnya menunaikan zakat, Nabi katakan dan hati-hatilah engkau terhadap doanya orang-orang yang dizalimi, karena sesungguhnya antara dia dengan Allah itu tidak ada pembatas. Artinya doanya mustajab, dikabulkan segera oleh Allah Subhanahu wa taala, doa orang yang terzalimi. Ini masih berkaitan dengan kezaliman yang berupa harta. Wa fi sahih man zalama qaida shibrin minal ard. Ini hadis yang kita singgung tadi, hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Siapapun yang menzalimi manusia qaida shibrin minal ard, walaupun sejengkal dari tanah, dia zalimi orang lain sejengkal dari tanah. Ini baik tadi memindahkan batas tanah, atau dia memakai tanah yang bukan haknya untuk dia pakai, harta warisan pusaka tinggi yang bukan haknya untuk dia pakai, ya, yang seharusnya dibagi, ya, karena Allah yang menetapkan aturan pembagian harta warisan, tapi dia tidak bagi sesuai syariat Allah. Allah katakan walau shibr, qaida shibrin. Nabi katakan apa? Walaupun sejengkal. Termasuk tadi menganggap tanah yang di depan rumahnya dia, di luar batas tanah dia jadikan garasi mobilnya, dia anggap itu haknya dia, termasuk juga di sini. Man zalama qaida shibr. Siapa yang berbuat zalim walaupun sejengkal tanah minal ard, sejengkal dari tanah, tawaqahu min sab'i aradina yaumal qiyamah, maka akan dikalungkan kepadanya dari 7 lapis bumi di hari kiamat nantinya. Ya, sejengkal dikalikan 7 lapis bumi ke bawahnya, itu yang dikalungkan kepada dia. Itu sejengkal. Bagaimana ukuran mobil? Tidak sejengkal itu, Pak. 3 kali 2 meter, ada 6 meter. Kalikan 7 lapis bumi, itu akan dikalungkan. Bagaimana kalau harta warisan pusaka tinggi tadi 1 hektar, sanggupkah kita memikul taruh di sini di hari kiamat nantinya? Begitu pula harta-harta orang lain berupa tanah yang Nabi sebutkan secara spesifik, secara mendetail di sini. Sanggupkah kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak? Yang ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar yang mereka tanpa pakaian sama sekali, dengan dekatnya matahari yang terik, yang ketika itu tidak ada lagi naungan selain naungan Allah, tidak ada lagi pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di padang mahsyar dengan terik matahari yang sangat menyengat. Orang masih bisa berjalan, lalu kita masih memikul di pundak ini 7 lapis bumi dengan kadar harta orang lain, tanah orang lain yang kita rampas haknya. Sanggupkah kita berhadapan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amalan kita tersebut? Ini sebagai renungan bagi kita seluruhnya jamaah. Kalau laita lo rasanya berhadapan ya Allah dengan apa yang kita makan, apa yang kita ambil, silahkan. Tapi siapa yang akan sanggup membayangkan saja saimbe baru basandang tanah lataan di kudua pak tagak laga sajam cubuan lah saimbe taan di kudua kaluangkan di siko
Agiahlah ko akabeknya di sekolah taan di kudua ko cuba tagak gak sajam. Lai katalok raso. Itu saembe. Ikut 7 lapis bumi. Bara kagadangnya bumi Pak. Sampai 7 lapis ke bawah. Itu nan kadikalungkan. Lai katalok kiro-kiro. Maka jemaah yang kemuliakan, sungguhnya ini adalah renungan untuk kita semua, nasihat untuk kita semua, untuk saling mengingatkan sebelum masa itu datang. Saatnya kita bertobat. Sebelum masa itu datang, saatnya kita meminta permohonan maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Sebelum masa itu datang, bagilah apa yang bukan hak kita, berikan kepada mereka yang berhak. Dan bertobatlah kepada Allah atas selama ini yang telah kita manfaatkan dari harta tersebut. Tak akan mungkin kita sanggup. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka banyak sekali dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan tentang ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa kezaliman, sehingga benarlah akan saking ngerinya dosa kezaliman ini, benarlah para ulama meletakkannya dalam rangkaian dosa-dosa besar, dalam rangkaian dosa-dosa besar yang tak sanggup kita memikulnya berupa azab Allah di hari kiamat kelak. Sehingga ikhwati fiddin, jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah, mumpung kita di dunia masih ada tempat kita untuk saling mengambil nasihat. Jangan berang pulau apa jamaah kami muliakan, jangan berang pulau disampaikan hadis-hadis Nabi ko bareknya doso. Tetapi seharusnya kita berterima kasih. Lai masih hado dan bahagia nasihat. Lai masih hado dan menyampaikan. Jangan berang pulau jamaah yang kami muliakan, karena sesungguhnya penyesalan nanti baru datang kemudian. Kemudian nanti di akhirat baru terasa betapa berharganya nasihat dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, yang ketika di dunia saya tidak mau mengambil pelajaran darinya. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga kezaliman yang berkaitan dengan makhluk Allah yang lainnya, bukan hanya manusia, tapi ada binatang-binatang, ada tanaman-tanaman yang mereka berhak untuk mendapatkan haknya, berhak untuk mendapatkan apa yang menjadi jatahnya. Disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak, diantaranya tentang seseorang wanita yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab kucing yang dia kurung, dia kandangi, tapi tidak diberikan makan, tidak diberikan minum sampai mati itu kucing. Diazab orang ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ternyata binatang pun punya hak. Kok ndak talok wak ka marawat, kok ndak talok ka menjago, lapehan lagi yang kau orang. Bukan kemudian kita ambil, kita beli, tapi tidak sanggup untuk memeliharanya. Tidak sanggup untuk memeliharanya. Kita ambil burung misalnya dari hutan, dari sangkarnya, dari sarangnya, berupa daun-daunan. Kita ambil, kita rawat. Kalau masih diberikan makan, silakan. Tetapi kalau tidak diberi makan, tidak diberikan haknya, dan ingat haknya bukan hanya makan, dia juga punya hak untuk kawin, hak untuk berkembang biak, maka jangan sesekali diambil itu. Walaupun memang para ulama yang menyebutkan tentang burung-burung yang ada di sekitar kita berupa burung liar, itu tidak boleh untuk diambil. Burung yang boleh dipelihara hanyalah burung yang memang telah hidup selama ini dalam kandang yang mereka tidak bisa keluar mencari makan. Ya, biasanya ini muncul dari burung-burung yang lemah awalnya, yang kehilangan induk karena induknya telah diburu, dirawatlah dari kecil dia, dikasih makan, akhirnya dia tumbuh dalam kandangnya, dalam sangkarnya,
mereka tumbuh berkembang di situ, inilah yang kemudian diperjualbelikan, maka silahkan untuk dirawat. Karena kalaupun mereka dilepaskan keluar, mereka tidak sanggup bertahan hidup di luar. Ini sudah menjadi alamnya dalam sangkar, silahkan untuk dirawat. Tapi kalau disiksa, tidak diberi makan, tidak diberi bahkan pasangan, maka mereka pun akan menuntut haknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga di sini Abu Hurairah menyebutkan, annal hubara la tamutu fi wakriha hazalan min zulmi zalim. Lihat, adanya burung-burung hubara, mereka menuntut haknya atas kematian di dalam sangkarnya secara hina. Mereka menuntut haknya min zulmil zalim, dari kezaliman orang yang berbuat zalim kepadanya. Begitu juga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, binatang-binatang pun yang mereka diciptakan oleh Allah dengan haknya. Ada yang diciptakan untuk disembelih, untuk dimakan. Ada yang diciptakan oleh Allah untuk sebatas kendaraan tapi tidak boleh dimakan, seperti keledai contohnya. Kalau tadi ada yang disembelih, boleh dimakan, maka makanlah dengan cara yang ma'ruf. Atau binatang yang tidak perlu disembelih tapi dia dimakan, seperti ikan, maka ambillah, tangkaplah dengan cara yang ma'ruf, yang cara yang baik, kemudian konsumsilah, makan. Bukan sebatas pelampiasan hobi mancing mania. Udah dapat ikannya, lah cabiak bibir ikan kau pak balapihan. Hanya sebatas kebanggaan. Caliaklah awaklah strike tadi. Tapi ikan lah lama balapihan. Sekedar untuk penyiksaan. Kok you kamu macam ngambil bawa pulang, ndak kata makan, bagian ke tetangga, ndak talok memakan. Oh you wak nak hobi you untuk memancing, ambillah bawa pulang, bagikan ke tetangga. Banyak anak-anak pesantren dan paralu makan ikan bergizi kau pak ibu. Banyak nan kamu menampung tu. Jangan rusuh lah, kau ndak talok makan ikan sekadang kau ndak talok makan, bawa lagi ke orang lain. Banyak orang yang akan makan. Kau tidak sekedar hobi saja. Itulah zalimnya ke binatang. Maka pantaslah Nabi SAW katakan, orang yang menuntut ilmu agama, yang belajar ilmu agama, didoakan oleh seluruh makhluk Allah, bahkan sampai ikan di perairan. Kok sampai ikan di perairan? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, de orang berilmu agama tu nyo tahu maha ikan apa haknya. Memangnya diciptakan untuk dikonsumsi manusia, itulah haknya untuk disembelih, diperlakukan dengan cara yang baik. Patutlah mereka didoakan de ikan gitu. Tapi kalau itu karajo zalim ke ikan, jangan ka doa, laknat nandape. Dilaknat de ikan sadonya. Baru masuk ke lawi itu, lah bara bakasam ikan mencari awak tu. Bara jumlah ikan di lawi aja sampai mereka itu lah jemaah. Nauzubillah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala. Begitu juga dengan tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan. Kau ndak talok awak kamarawat, ndak menyiram, jangan dipaliaro jo agi yang ke orang lain. Kau bungo wa bali, la tagang semasiaknya. Tanaman-tanaman wak bali wak ambil wak minta bagai kau orang kan ndak tasiram ndak wak ala masia senya. Kalau indak kata lo merawat jangan dirawat, agian kau orang jangan diambil, agian kau orang. Begitulah jemaah yang kemuliakan, semua punya hak, punya tampik, meletakkan sesuatu di tampiknya, itulah keadilan. Adil kepada Allah, adil kepada Rasulullah, adil kepada seluruh makhluk Allah, baik manusia ataupun binatang. Betapa banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan akan manusia-manusia yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia memberikan kasih sayang kepada binatang. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang penyayang ini akan disayangi oleh Allah Ar-Rahman. Bukankah kita telah melihat hadis-hadis yang masyhur tentang orang yang memberi minum seekor anjing yang akhirnya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kasih sayang yang dia berikan tersebut. Dan tentunya orang yang bertauhid,
orang yang memiliki adab yang mulia bahkan kepada binatang. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kita dapat pahala ketika memberikan makan, memberikan minum kepada binatang? Maka Nabi menjawabnya, likulli kabidin ratbin ajrun, kata Nabi. Setiap yang bernyawa, yang basah jantungnya, paru-parunya yang masih bisa bergerak, setiap yang bernyawa kalau kamu bantu, kamu berikan minuman, makanan, ajrun, ada pahalanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadilan. Jangan pandangkan cuman binatang, tidak, mereka punya hak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah banyak menyebutkan tentang orang-orang yang nantinya akan akan mempertanggungjawabkan dosanya dengan sebab dia menyiksa binatang juga. Ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'adduna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nantinya hak-hak akan ditunaikan, akan benar-benar ditunaikan sampai hatta yuqala lisyatil jalha min asyatil qarna. Sampai-sampai kambing yang bertanduk pun, kambing yang tidak bertanduk akan meminta balasan kepada kambing yang bertanduk yang telah menyiksanya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengadu kambing, orang-orang yang mengadu ayam, ayam jago, ayam apa namanya, ayam bangkok, diadu sengaja? Apakah cuma mereka ayam tersebut minta balas kepada ayam yang lain? Tidak, tapi siapa yang mengadunya, siapa yang memfasilitasinya, semuanya akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang-orang yang mendapatkan ancaman yang sangat pedih dengan sebab perbuatan kezaliman yang dilakukan, yang dijelaskan oleh para ulama, menunjukkan kasih sayang para ulama kepada kita, mengumpulkan ayat-ayat hadis-hadis demikian sebagai nasihat untuk kita bersama. Jangan sampai melakukan hal demikian. Oh, bagaimana kalau sudah pernah melakukan? Saatnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesallah, berhentilah dari kezaliman dan bertekadlah untuk tidak mengulangi kembali. Kalau ternyata kezaliman ini berkaitan dengan manusia yang kita masih bisa minta maaf, maka datangilah minta maaf secara baik-baik. Nyatakan bahwa kita telah pernah menzaliminya. Kalau ternyata orangnya tak sanggup lagi, tak bisa kita temui, mungkin telah wafat, telah meninggal, maka beristighfarlah, mintakan ampunan untuk orang yang kita zalimi tersebut. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada malam hari ini. Saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait dengan penebus dosa ghibah, yaitu menggunjingi orang lain atau menyebut keburukan orang lain, apakah cukup dengan mengucapkan wahai Tuhanku, ampunilah daku serta orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, muslim laki-laki dan perempuan. Ini doa. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Apakah cukup dengan doa demikian? Artinya secara umum untuk memintakan ampunan bagi orang yang dighibahi, atau harus menyebut namanya dalam mendoakannya? Barakallahu fikum. Karena memang ghibah ini, menggunjing ini, saat kita menggunjing, bukankah kita menyebut nama dia? Bukankah kita menyebut namanya terang-terangan di hadapan orang lain, walaupun sembunyi-sembunyi dari orang yang dighibahi? Tapi kita berani menyatakan kepada kawan kita, orang dekat kita. Lalu kenapa dalam doa kita tak berani menyebut namanya padahal kita sedang bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka sebutlah namanya, ya Allah. Dengan penuh penyesalan kita katakan, ya Allah, saya telah menyesal pernah menghibahi si fulan, pernah menggunjingi si fulan. Saya bertobat ya Allah, sehingga ampunilah dia, ampunilah si fulan ini.
Ya, karena kita tidak sanggup untuk meminta maaf kepadanya lagi, maka kita sebut pula namanya. Sebagaimana ketika kita ghibah, kita menyebut namanya di hadapan orang-orang yang kita sedang menghibah bersamanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, dulu di masa mudanya ada seseorang yang menjadi preman, menerima setoran uang keamanan wilayah dari pedagang-pedagang muslim dan non-muslim. Di antara pedagang yang dizalimi itu ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal. Bagaimana cara pribadi tadi membersihkan dirinya dari dosa-dosa zalim yang lama itu? Barakallahu fikum. Baik, semoga Allah mengampuni dosa kezaliman yang pernah kita lakukan. Dahulu ya, di masa muda bisa jadi ya, bergaul, berteman dengan preman. Ya, ini mohon maaf juga masih kita singgung sedikit, mumpung masih ingat tentang orang yang memungut parkiran di fasilitas umum. Parkiran di fasilitas umum. Kalau parkiran, uang parkir di fasilitas khusus seperti mall, tanahnya dibeli oleh mereka pemilik mall, atau tempat-tempat depan toko yang tanahnya dibeli oleh pemilik toko, supermarket dan sebagainya, ada tukang parkir yang ditugaskan oleh toko, aman, tidak ada masalah insyaAllah, karena akadnya jelas. Bisa akadnya dua, sewa menyewa lahan, walaupun 5 menit dia sewa di situ 2.000 sah. Atau dia dalam rangka sewa menyewa jasa menjaga sepeda motornya itu selama dia berada berurusan dengan tempat tersebut, tidak ada masalah, sah akadnya. Apalagi kalau sudah pakai surat nih, kartu parkir, karcis parkir, selesai urusan. Tetapi kalau hanya parkiran di tempat umum dalam rangka premanisme, jatah preman, ini yang jadi masalah. Apa akadnya Anda yang memungut parkir ini kepada orang yang parkir di situ, yang taruh motor mobilnya di situ? Apa akad dengan orang ini? Apakah dia yang menaruh mobil motornya situ sedang menyewa lahan kepada Anda? Ini lahan milik siapa? Lahan milik pemerintah. Apakah dia sedang menyewa lahan kepada Anda? Kalau menyewa lahannya kepada pemerintah, mana buktinya bahwa Anda ditugaskan sebagai petugas parkir? Mana bukti kartu parkirnya sah? Mana karcisnya? Mana kejelasan Anda, identitas Anda sebagai itu? Kalau ada, ya silahkan. Berarti sewa lahan pemerintah dan uangnya Anda serahkan ke pemerintah. Kemudian Anda diberikan persentasi, ya, diberikan apa? Ya, persen dari apa yang Anda kumpulkan tadi. Bukan diberikan ke kawan-kawan sebagai sesama preman dan ketua preman. Ini jelas. Ya. Mana buktinya? Ya. Kemudian kalau memang akadnya Anda menjaga motor dan mobilnya, apakah bertanggung jawab ketika motor mobilnya hilang? Dan apa bukti tanggung jawabnya? Apa bentuk dokumen yang bisa dituntut? Ya, kalau di mall kita punya kartu karcis parkir misalnya, itu dokumen untuk menuntut motor saya hilang, ini kenapa tidak dijaga, itu tuntutan. Tapi buktinya di fasilitas umum, di pasar, justru tertulis di situ. Ya, mereka katakan kehilangan sepeda motor bukan tanggung jawab kami, bukan tanggung jawab penjaga parkir. Berarti di sini unsurnya hanyalah sebatas premanisme. Mohon maaf, ya, sengaja ini kita sampaikan bahwa ini yang terjadi selama ini, jamaah kemuliaan. Ya. Padahal tidak ada persetujuan dari pihak pemilik tokonya, walaupun dia parkir di tempat dia sendiri. Ya, di tokonya menjadi konsumennya parkir di depan tokonya yang sudah menjadi hak, sudah dia sewa, tapi tetap saja nih preman minta jatah biar dia yang kelola parkiran. Inilah yang akhirnya banyak merusak tatanan perekonomian di pasar-pasar tradisional. Baginda ada Pak Ibu. Nan di Bali tempe 2.000, parkir 2.000 pula gitu kan. Atau baru kata gak motor di situ
nan dicari tak ada, tapi harus membayar. Nah, kasihannya bayar. Akadnya tadi. Kalau tidak jelas akadnya ini zalim. Nah, baik, kita menuju ke pertanyaan ini. Ya, tentang orang yang tadinya di masa muda pernah menjadi preman contohnya, yang menerima setoran uang keamanan dari pedagang-pedagang, baik muslim ataupun non-muslim. Nah, setoran uang ini atas akad apa dulu? Ya, kalau memang dikatakan seperti ini, uang keamanan wilayah sama, berarti jatah preman. Ini pun zalim. Kalau dia sewa, jelas pedagang itu sewa tempat ke siapa? Kalau pasar milik pemerintah, pasar milik Pemda, berarti dia sewa tempat di situ, serahkan ke Pemda, diizin ke Pemda, serahkan ke situ. Jelas akadnya, dia sudah sewa. Tapi ini sudah disewa, lahan sudah disewa, jelas ke pemerintah. Masih jo datang orang dan minta pitih keamanan. Di sini hati-hati. Di sini hati-hati. Apa hak Anda mengumpulkan uang demikian? Tayyib. Kalau ternyata dia bertobat, bagaimana? Barakallahu fikum. Kalau masih dia bisa mendatangi orangnya yang pernah dia palak, yang pernah dia mintain uang keamanan tadi, ini preman taubat, minta permohonan maaf pada orang itu. Kalau dia memaafkan, tidak apa-apa, sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Alhamdulillah. Tapi kalau orang ini minta, kembalikan uang saya, mau tak mau kita kembalikan. Itulah sebagai bentuk pengorbanan atas taubat kita. Ya, berikan haknya orang-orang yang kita pernah zalimi tersebut. Dan bagaimana kalau yang sudah meninggal? Ya sudah, berarti tidak kuasa kita lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka para ulama menyebutkan cara membersihkan dosa adalah dengan memintakan ampunan kepada Allah untuk orang yang sudah kita zalimi dan sudah meninggal ini. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menyelesaikan kezaliman lisan yang pernah kita lakukan? Ya, minta maaf. Banyak hal yang tak bisa lagi kita ingat siapa yang kita ribahi. Barakallahu fikum. Banyak pejabat negara yang juga kita zalimi, ya, dengan cara ghibah. Bagaimana cara membersihkan dosa itu? Jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan. Sama jemaah yang muliakan. Ini sebagaimana fatwa-fatwa para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz yang pernah kita baca, bahkan pernah kita tulis juga di dalam website konsultasisyariah.com. Ya, di situ ada penjelasan tentang bagaimana cara bertobat dari dosa zalim. Namun orang yang kita zalimi telah meninggal atau tidak tahu atau sulit mencarinya, maka yang kita jelaskan tadi yaitu memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang pernah kita zalimi tersebut, beristighfar untuk mereka. Allahumma ighfir lahu, ya, Allahumma ighfir fulan, Allah ampunilah si fulan ini, pernah dulu saya begini dan begini, ya Allah ampunilah beliau, dan seterusnya. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang bisa menzalimi dirinya sendiri? Tayyib. Naam. Ya, faminhum zalimun li nafsihi, kata Allah. Di antara manusia ada yang menzalimi dirinya sendiri. Jika bisa, apa saja bentuk kezaliman itu? Tayyib. Barakallahu fikum. Nah, banyak sekali bentuk seseorang menzalimi dirinya sendiri. Pertama, jamaah yang kami muliakan, kita harus ingat saat mati, saat meninggal, ucapannya ini masyhur, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini untuk menyadarkan kita sebenarnya, sesungguhnya kita ini milik Allah, bukan milik diri kita sendiri, tapi milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Menunjukkan bahwa kita tidak boleh seenaknya atas diri kita. Tidak boleh seenaknya atas diri kita. Ya, di antara contohnya kita menzalimi diri sendiri, yaitu tidak memberikan hak ilmu pengetahuan untuk diri. Tidak belajar agama, berarti zalim kepada diri sendiri. Satu. Kemudian juga kita zalim kepada diri kita sendiri dengan menyakitinya, dengan menyakiti fisik. Kalau tadi yang disakiti rohani, ruhnya,
tidak diberi hak ilmu agama. Sekarang yang disakiti fisiknya dengan cara mabuk-mabukan, narkoba, atau mengkonsumsi hal yang bisa merusak diri seperti rokok. Kita zalimi diri kita. Jangan sampai mengecek, badan kan badan, badan awak, mengasi tunan repot. Badan bukan badan, situ Pak. Milik Allah, inna lillahi, milik Allah yang Allah amanahkan untuk kita jaga. Jangan sampai kita beranggapan ini milik saya, enggak. Ya, maka enggak seenaknya kita menzalimi diri kita. Tapi akan dikembalikan nanti kepada Allah. Makanya orang yang membunuh diri, kata Nabi SAW, dengan sebuah benda, maka nanti di akhirat dia akan bangkit membawa benda tersebut untuk kembali menyiksa dirinya di akhirat. Karena dia menzalimi dirinya sendiri, dia bunuh diri. Bagaimana kalau bunuh dirinya dengan rokok? Ya tentu dengan rokok juga nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha bijaksana atas dosa tersebut, yang membalasi sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan. Jangan dikira ini kan badan saya, Anda kok repot. Itu bukan badan antum, tetapi itu adalah milik Allah yang kita hanya mengingatkan. Kalau tidak mau diingatkan, ya terserah. Masih mau dalam kezaliman, silahkan tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, kata Allah. Dan janganlah engkau jerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, ke dalam kerusakan. Sedangkan punya awak saya, Bapak Ibu yang kami muliakan, kita amanahkan kepada orang lain. Iko motor pinjamlah, wa amanahkan, tolong jaga elok. Tiba-tiba orang kau membawa motornya modif, nyo ganti, nyo jua-jua tadi barang-barang orisinilnya, ya, nyo rusai knalpotnya segala macam lah tinggal sasis selai, lah tinggal kerangka selai, nyo balian kawa. Baras wati, Pak. Motor baru ambil tadi. Pulang-pulang kau modelnya. Itu manusia, Pak. Padahal Allah Subhanahu wa taala paling pantas untuk kita hargai amanahnya. Kita kembali kepada Allah. Ya Allah, kau kembali, kau paru-paru lah tabu, paru-paru lah cahaya, kau lah deko warnanya, deko coraknya, ndak talok barango oleh diajak orang lari muntah, baru 5 meter lari lah muntah. Aku badan ya Allah. Apa kira-kira nanti di hadapan Allah jemaah kemuliaan. Itu baliknya. Ya, dan merasa kita dengan awak preman, awak lo kadi tong-tongnya, awak lo kadi agak-againya, badan wak surang menganyun ka repot, manya kan sibuk. Pandai lo mengecekan angik lo tadah bodoh galehnya lagi. Na'udzubillah. Lain namun orang mengingatkan, seharusnya kita bersyukur kepada Allah atas apa yang mereka inginkan berupa kebaikan untuk diri kita. Barakallahu fikum. Jadi menzalimi diri sendiri ada 2 jenis, menzalimi secara ruh dan menzalimi secara jasad atau fisik. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menanam tanaman atau bunga yang berbatas dengan jalan atau tanah tetangga? Apakah ada kemungkinan kita melakukan kezaliman? Atau itu menjadi hal yang lumrah atau umum saja? Bagaimana sebaiknya? Barakallahu fikum. Ini tentunya kita lihat kepada uruf. Apakah ya di uruf dan kesepakatan, apakah memang mereka merasa terzalimi atau tidak? Wa lai babatang durian, Pak, tapi daunnya kaurang painya. Tiba buah untuk awak. Kira-kira setiap pagi alun tabik matahari ko daun durian lah bertumpuk. Tiba lo musim babungo durian ko, baraka banyaknya sarok tu kira-kira tetangga tanyo kan. Ko modelnya durian wa kira-kira. Ndak ada kok le kami dapat jo jatah durian ko le ndak ada. Silakan. Ada keriduan antara kedua belah pihak, silakan. Tapi kalau yang satu keberatan, dia tidak taluk dia kami menyapu setiap pagi mereka, minta tolong baca caranya,
Terpaksa ditabang-tabang. La darar wa la dirar, tidak boleh membahayakan orang lain dan membahayakan diri sendiri, kata Nabi SAW. Tidak boleh kita menumpahkan kemudaratan untuk orang lain, sebagaimana juga kepada diri kita sendiri. Minta kerelaannya, tanyakan dulu, tetangga itu rela atau tidak. Atau bunga pembatas jalan tadi, sampaikan. Ko yo bak jadian batih jalan ba kira-kira. Ko yo ada daun nan jatuh seketik banyak ke rumah situ, ba kira-kira lahir lali ndak ba ndak ba ada. Alhamdulillah habis urusan. Nah, jadi kalau masalah kita dengan seseorang berupa pembatas jalan, pembatas tanah, pembatas pekarangan lingkungan, minta keriduan antara kedua belah pihak. Nah, ini pun termasuk adab yang kita berikan kepada tetangga kita. Walaupun ini tetangga baru, Pak. Terjadi begitu. Orang baru beli tanah di samping awak. Ya. Jangan sampai kita merasa nyo baru di sekolah pandai lo matur-atur tanaman awak, ada. Tetap tanyakan. De baru mengontrak di siko ya ikolah modenya pekarangan kita. Ko mode ada tanaman di siko. Ya wak tanam siko untuk hasilnya buah dimakan basamo ba kira kalau setiap hari situ menyapu pekarangan ko daun nan terserah ba kira-kira. Anda ba ada kalau lay kami dapat jatah di situ. Alhamdulillah selesai urusan. Jadi kalau orang ndak boleh menicok saja ndak boleh ada. Anyo ndak rela jo daun nan terserak di pagi hari, ndak boleh ditabang kalau memang begitu keadaannya. Makanya jemaah yang kami muliakan, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, banyak hal-hal dalam bertetangga, dalam bermasyarakat yang semuanya kita jaga. Syariat yang menjaganya. Agama Islam ini dengan keadilannya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, Maha Bijaksana. Allah lah yang menetapkan aturan-aturan ini supaya kita tidak saling tersakiti dan menyakiti. Lama ada orang ketujuh di awak. Itu bukan hanya sekedar slogan jemaah, tetapi ada unsur bagaimana kita menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat bertetangga. Lihat Nabi SAW, jangankan urusan nan tadi wak sabi daun dan sebagainya, aroma yang tercium saja. Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak, kata Nabi SAW. Kalau kamu bikin makanan berupa sop, biasanya yang dikenal kuat aromanya di masyarakat Arab itu sop-sopan. Ya, sop kalaulah dimasak menggari-gari hidung kawan sabalah Pak. Kalau dewa mungkin cancang kambing, ya kan, randang masak kan. Tetangga merasakan, mencium aromanya. Apa kata Nabi? Fa'akthir ma'ah, perbanyaklah kuahnya. Perbanyaklah kuahnya. Sama-sama banyak. Akhirnya apa? Wa ta'ahad jiranak, dan bagilah tetanggamu ndak kuah. Jadi bagilah. Perbanyak kuahnya supaya banyak isinya. Isi diberikan dengan beserta kuah, alai banyak nak dimasak. Akulah bagian tetangga. Agiah tetangga, kata Nabi. Jangan bahun mesti dia agiah aku nambara kalamaknya. Baru kata jarang kok, baru masuk santan, baru batumis bumbu tadi, alun masuk santan baru batumis bumbu tadi. Lah mengoroncong lah bunyi-bunyi parui kawan di sabalah. Indak ke dia giah, ndak ibu hatinya tu. Dia bahun saya kami dapat tu hari. Alhamdulillah. Begitu adab Islam. Bagilah tetanggamu, kata Nabi. Wa ta'ahad jiranak, bagilah tetanggamu. Untuk aroma saya Nabi suruh bagi ni. Jangan awak ketika laigot WC saro itu saya dan membagi aroma ke tetangga. Giliran dan lama-lama anda bagi ke tetangga. Kan zalim tu. Jamaah yang kami muliakan dan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, betapa luasnya Islam, betapa hikmahnya aturan Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga keharmonisan kita, menjaga hubungan kita bermasyarakat. Islam jauh lebih sempurna mengatur itu seluruhnya.
Jauh sebelum manusia meletakkan aturan-aturan bermasyarakat, undang-undang bermasyarakat, jauh sebelum itu Islam telah mengaturnya dengan bentuk kesempurnaan Islam itu sendiri. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan Islam, jauhlah kezaliman dari diri kita dan muncullah keadilan dalam diri kita terhadap seluruhnya. Kepada Allah dengan memberikan haknya dengan tauhid, kepada Nabi SAW memberikan hak beliau sebagai utusan hamba dan utusan Allah, dan kepada seluruh makhluk Allah dari manusia, dari tanaman, dari binatang dan yang lain-lainnya. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini, salah dan kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.